Ibrahim hidup di negeri Babilonia. Hidup di negeri mana? Babilonia. Penduduk Babilonia ini dahulu kala tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi penduduk Babilonia itu menyembah berhala. Berhala itu berupa patung. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak begitu saja bodoh menyembah sebuah patung, karena Nabi Ibrahim percaya bahwa Tuhannya itu satu, yaitu siapa Tuhannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada suatu ketika Nabi Ibrahim diam-diam masuk ke sebuah tempat beribadah penduduk Babilonia. Nah, di tempat ibadah tersebut ada banyak sekali patung-patung. Ada yang paling besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, di sini ada sekali banyak patung-patung. Di patung-patung ini juga disediakan persembahan. Persembahan yang diberikan untuk patung-patung adalah roti. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Hai patung-patung, makan roti-roti itu." Sampai patung-patungnya diam saja, tidak menjawab perkataan Nabi Ibrahim. Kemudian kata Nabi Ibrahim, "Bodoh sekali, roti-roti itu tidak dimakan. Masa makanan ini yang enak tidak dimakan? Lebih baik aku makan saja," kata Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil roti pada patung besar ini, diambil lalu di nyam sambil melihat patung-patung tersebut. Siapa tahu ketika Nabi Ibrahim makan rotinya, patung-patung itu akan marah atau bergerak kepada Nabi Ibrahim. Setelah dihabiskannya roti-roti tersebut, Nabi Ibrahim kemudian mengajak berkelahi kepada patung-patung tersebut. Sekarang, ayo kita berkelahi patung-patung. Ayo kita duel. Keroyokan juga ayo, karena aku berani, kata Nabi Ibrahim. Akan tetapi patung-patung itu hanya diam saja, tidak melawan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim dengan menggunakan kapaknya ia menebas patung-patung tersebut. Kemudian kalau ditebas gimana patung-patungnya? Iya, mencar, pada jatuh. Kemudian kata Nabi Ibrahim kayak gini, gak berani lawan aku ya, katanya. Tapi patung-patung tersebut hanya diam saja. Ada yang kepalanya potong, ada yang jatuh, ya, betul? Kemudian, akan tetapi semua patungnya kan sudah dirumahkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Ada satu patung yang paling besar sekali tidak dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Tuan patung paling besar, aku titip ya kapak aku," katanya, sambil dikalungkan ke leher patung paling besar. Akan tetapi patungnya tidak menjawab perkataan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan selamat tinggal Tuan patung besar. Keesokan harinya penduduk Babilonia kaget. Walah, siapa yang sudah merusak Tuhan-Tuhan kita? Katanya, teriak mereka.
melihat patung-patungnya sudah hancur. Keterlaluan sekali katanya. Iya, banyak sekali sih Tuhan kita. Ada yang nangis karena Tuhannya sudah dibinasakan. Kita harus cari tahu siapa orang yang sudah menghabisi Tuhan kita. Aku tahu yang sudah menghabisi Tuhan kita. Aku kemarin lihat Nabi Ibrahim masuk ke tempat beribadah kita. Kemudian semua orang mencari Nabi Ibrahim. Ayo, tangkap Nabi Ibrahim. Kita hukum dia. Kemudian mereka semua mencari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun ditangkap di tengah-tengah orang banyak. Nabi Ibrahim dimaki-maki. Wahai Nabi Ibrahim, kau sudah durhaka. Kau sudah menghancurkan Tuhan kami. Nabi Ibrahim tenang-tenang saja. Dia pura-pura tidak tahu dan malah berkata, jangan sembarang menuduh. Nabi Ibrahim, Bohong. Aku kemarin lihat Nabi Ibrahim masuk ke tempat beribadah dan menghancurkan patung-patung kita. ya, kata orang yang kemarin lihat Nabi Ibrahim. Terus kata Nabi Ibrahim, tunggu dulu, periksa dulu di dalam. Masih ada orang lain yang sudah menghancurkan Tuhan-Tuhan kalian. Nah, mendengar hal itu, penduduk pun merasa penasaran siapa yang sudah menghancurkan patung-patung tersebut. Kemudian orang-orang berkata, mana? Tidak ada orang lain di sini, katanya. Jengkel mereka semua karena sudah dipermainkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian tiba-tiba Nabi Ibrahim bertanya, dia yang menghancurkannya, katanya, sambil menunjuk patung paling besar. Orang-orang merasa keheranan mendengarnya. Kata Nabi Ibrahim, lihat ada kapak di lehernya, kata Nabi Ibrahim. Terus orang-orang malah menertawakan Nabi Ibrahim. Hahaha, masa Ibrahim bagus sekali ya, mana ada patung yang bisa bergerak, katanya. Kata Nabi penduduk Babilonia, dia kan udah mati. Iya, masa ada patung yang bisa bergerak? Tapi kan benar mati bukan? Benar mati bukan patung? Iya, benar mati. Patung bergerak atau tidak? Tidak. Nah, kemudian mendengar hal itu, Nabi Ibrahim berkata, kalianlah yang paling bodoh. Masa patung seperti itu disembah? Kemudian mendengar hal itu, mereka semua tertawa. Hahaha, masa iya ya kita menyembah sebuah patung, katanya. Patung kan tidak bergerak. Kemudian karena mendengar hal itu, ada juga yang merasa jengkel dengan perkataan Nabi Ibrahim karena sudah mengejek Tuhan mereka. Masa bodoh, katanya. Pokoknya harus kita bela Tuhan kita, kata orang-orang kafir itu, karena tetap tidak mau beriman kepada Allah. Bakar saja Nabi Ibrahim, kata mereka. Bakar sampai mereka semua. Kemudian Nabi Ibrahim diikat di sebuah tiang. Kalau mau membakar sesuatu kita harus memerlukan apa ya? Api. Kalau ada api harus ada apa dulu? Ada kayu. Nah, kemudian semua orang mengumpulkan kayu-kayu bakar dan menumpuknya di dekat Nabi Ibrahim. Lalu setelah dikumpulkan kayu-kayunya, kemudian
Artinya langsung dari atas langsung ke bawah, dari bawah langsung ke atas. Menyambar Nabi Ibrahim. Kalau misalnya api itu rasanya panas atau dingin? Pastinya kalau dibakar Nabi Ibrahim langsung berubah menjadi abu, langsung terbakar. Di dalam api Nabi Ibrahim merasa ketakutan. Ya Allah, selamatkanlah aku. Tiba-tiba karena Allah Maha Penyayang dan Maha Penolong, api pun berkata kepada Nabi Ibrahim, "Hei Nabi Ibrahim, aku ini sahabat kamu. Aku akan menyelamatkan kamu. Karena Allah sudah memerintahkan aku untuk menyelamatkan diri kamu." Nah, lihat, walaupun api yang bersifat panas ini, karena Nabi Ibrahim ini taat kepada Allah, api pun takut untuk menyentuh kulit Nabi Ibrahim. Jadi yang tadinya apinya rasanya panas, kemudian rasanya menjadi dingin. Karena Nabi Ibrahim, kata apinya kayak gitu, Nabi Ibrahim, tenanglah. Lalu kemudian semua kayu-kayu yang sudah terbakar menjadi abu pun bergerak-gerak. Semua orang merasa heran karena mereka tahunya Nabi Ibrahim itu sudah mati karena sudah terbakar. Tapi tiba-tiba Nabi Ibrahim pun keluar dari abu kayu bakar dan semua orang merasa heran. Kok Nabi Ibrahim masih hidup? Terus ada yang bilang, ini tuh Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim bilang, tidak, ini aku Ibrahim. Ini merupakan mukjizat Allah karena aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kaum penduduk Babilonia ini mulai sadar kalau Tuhan yang sebenarnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka berkata, Nabi Ibrahim, bolehkah aku menyembah Tuhanmu? Alhamdulillah, kata Nabi Ibrahim, mari kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala.